Saya telah tiba di lokasi SD Negeri 1 Karangagung. Saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN 1 Karangagung yang bernama Pak Sarjori, Sarjana Pendidikan. Baiklah, saya akan masuk ke kantornya. Look at the big wide world we're living in. Yeah, I'll keep running until I discover it. I know I got I know I got Give me my time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada saya Ya, untuk melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual guru penggerak pada modul 3.1. ya, ya. Bagaimana pada pagi hari ini perasaan yang Bapak rasakan pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat, Pak ya? Alhamdulillah. Di sini ada 8 poin pertanyaan wawancara saya yang Iya. akan saya tanyakan kepada Bapak. Insya Allah nanti saya jawab semua itu. Ya, dijawab apa adanya saja ya, Pak. Benar. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap Siap, untuk wawancara? Ya. Siap. Ya, Siap, terima ya. kasih sebelumnya, Pak. Hmm. Baiklah, kita mulai, Pak ya. Ya, kita mulai ya. Pada pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Ya. Saya jawab. Selama ini cara saya mengidentifikasi kasus yang Ya. merupakan dilema etika yaitu melihat pertanyaan atau melihat permasalahannya. Jika terdapat unsur benar melawan benar, maka itu diterima etika. Namun jika benar melawan salah, maka itu bujukan moral. Itu jawabannya. Oh, begitu ya. Ya, Jadi kalau dia benar atau benar benar. termasuk Ya, dilema etika ya. etika itu. Kalau benar atau salah itu bujukan moral ya. Moral ya. Seperti itu. Nah, benar, Ya. benar. Nah, Jadi itu menurut Bapak ya. ya, Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, saya jawab. Mm-mm. Cara saya menjalankan keputusan di sekolah saya yaitu mengambil keputusan yang terbaik dan menghasilkan efek positif dari keputusan tersebut. Oh, mengambil yang terbaik ya. Yang terbaik, ya. Jika ada Ya, efek positif itu yang diambil ya. mengambil yang positifnya. Ya, Ya. baik Pak. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik. Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu mengidentifikasi apa masalahnya. Mm-mm. Kemudian terus? mengumpulkan fakta, Mengumpul fakta. lalu siapa saja terlibat dan barulah memutuskan dengan keputusan yang tepat. Oh, seperti itu ya. Ya, Jadi mengetahui masalah dulu, masalah dulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, fakta, ya, Dan- lalu dengan mengambil keputusan. keputusannya, Ya, serta melihat siapa yang terlibat, Pak ya. siapa yang terlibat. Ya. Dalamnya itu. Baik, Pak. Saya catat dulu ya. Ya, Kemudian pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? etika, baiklah. Hal yang saya anggap efektif yaitu berpikir pada hasil akhir dan rasa peduli. Oh, Itu. jadi berpikirnya pada hasil akhir, Pak ya. Ya, hasil akhir, Dan tentunya dengan Ya. rasa peduli. rasa peduli. Jadi itu yang Bapak tekankan Iya, ya. iya, Ya. benar itu. Bisa sambil ngopi dulu, Pak. Iya, Saya iya, mau iya. rangkum Oke, sebentar. oke.
Seperti itu berarti Pak Ya. ya. Sudah 4 pertanyaan Pak. Kita bisa lanjut Pak. Lanjut, silakan. Lanjut ke pertanyaan kelima. Ya, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, saya jawab. Ya. Tantangannya yaitu dalam memutuskan terdapat unsur benar melawan benar. Jadi di situ saya sulit memutuskan. Iya, iya. Bagaikan makan buah simalakama. Iya, benar-benar. Ya. Dan akhirnya saya putuskan dengan mempertimbangkan hasil akhir dan aturan yang berlaku saja. Itu. Jadi bagaikan makan buah simalakama. Iya, benar. Putuskan salah, dibilang salah. Putuskan salah. Ya. Akhirnya sesuai aturan loh ya. Aturan. Iya, iya. Sesuai dengan aturan. Siap. Kemudian yang ke-6. 6, ya, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, tergantung sih. Iya, ya. Kalau kasusnya memang harus diselesaikan di hari itu, maka saya selesaikan seperti kasus perkelahian murid. Namun jika kasusnya membutuhkan pihak lain yang terlihat, maka saya buat waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Oh, begitu ya. Iya. Jadi tergantung situasi ya. Tergantung dari situasi. Kalau ya, bisa diselesaikan hari itu, selesaikan hari itu. Ya. Kalau tidak selesai hari itu, kita buat waktu. Buat jadwal atau waktu ya. Nanti ya. Jadi seperti itu. Iya. Andaikan bisa diselesaikan, Hari selesaikan itu, ya. Selesaikan, ya. Kalau memang butuh pihak lain, iya, berarti dijadwalkan. Dijadwalkan. Gitu ya. Siap. Saya catat dulu, Pak. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, Pak. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Tentunya ada. Ada ya. Yaitu meminta pihak guru untuk memberikan masukan kepada saya tentang pengambilan keputusan yang saya buat. Ya. Jadi memberikan masukan kepada guru itu, gitu. Ya, tentang pengambilan keputusan itu. Jadi sebelum memutuskan itu minta masukan dulu dengan masukan guru. Dengan guru-guru. Ya, benar. Ditekankan seperti diskusi kecil, Pak ya. Diskusi. Yang mana kebijakan yang bagus, maka itu akan diambil. Ya. Ya. Jadi guru-guru turut membantu juga. Turut membantu. Membantu. Ya. Nah, yang terakhir, Pak, ini. Terakhir. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari semua pembelajaran itu yang dapat saya petik, yaitu pembelajaran yang saya ambil, yaitu sebagai kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang terbaik. Keputusan terbaik ya? Iya. Jadi sebagai kepala sekolah harus mampu mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Iya, karena bisa berefek positif barangkali, Pak ya? Iya, benar. Ya, benar. Nah, alhamdulillah Pak sudah terjawabkan semua 8 pertanyaan ini. Iya. Sepertinya ini sudah sangat membantu saya dalam membuat tugas ini. Iya. Dan bisa saya simpulkan bahwa pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika ini yaitu harus sebagai kepala sekolah bisa mengambil keputusan yang terbaik. Yang terbaik, benar. Dan juga dalam pengambilan keputusan Bapak meminta saran kepada guru-guru untuk memberikan saran terbaik. Benar. Ya. Oke, Pak. Sepertinya hanya sampai di sini saja, Pak, pertanyaan wawancaranya. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak telah memberikan kesempatan waktunya. Dan saya izin, Pak, untuk menyimpulkannya. Ya. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Sama-sama. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktunya pada pagi hari ini. Semoga Sama-sama. kita semua dalam perasaan yang baik di pagi hari ini. Amin. Dan izinkan saya untuk mewawancara dengan Bapak terkait tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 guru penggerak ya. Lanjut. Di sini ada 8 pertanyaan yang saya tanyakan. Tolong Bapak jawab dengan faktanya Pak ya. Oke, Apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancarai? siap. Baiklah Pak, kita mulai Pak ya. Oke. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Cara saya dalam mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etik atau bujukan moral, yaitu melihat kasusnya. Mm-mm. Bila terdapat unsur benar-benar, maka itu merupakan dilema etik. Ya, Namun jika benar salah, maka itu merupakan bujukan moral. iya. Jadi kalau benar-benar itu dilema etika, kalau ada benar dan salah, bujukan moral Pak ya. Ya, benar. Ya, kita lanjut pertanyaan kedua Pak. Oke. Selama ini, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, bagus. Cara saya menjalankan keputusan di sekolah ini yaitu dengan rumus 439, Ya, 439 ya. yaitu 4 paradigma, Ya. 3 prinsip, dan 9 tahap pengambilan keputusan Mm-mm. sesuai yang sudah dipelajari loka sekolah penggerak. Oh iya, pernah dipelajari ya di Iya, loka Pak. sekolah penggerak 4, 3, dan 9. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 pengambilan keputusan. Ya. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ya, Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? ya. Langkah-langkah yang saya lakukan selamanya itu mengetahui dulu masalah. Mengetahui masalah, terus Kemudian siapa saja yang terlibat dalam masalah. ya. Kemudian mencari fakta penyebab masalah. Mm-mm. Baru dicari solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Oh iya, bertahap sekali itu Pak ya. Ya. Berarti dicari dulu siapa terlibat, kemudian fakta-faktanya, baru dapat solusi Pak ya. Nakor. Jadi seperti itu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Hmm. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Hal-hal yang saya anggap efektif yaitu berpikir pada hasil akhir Heeh. dan lebih mengutamakan rasa peduli. Iya, berpikir pada hasil akhirnya Pak ya, Ya. dan utamakan rasa peduli. Ya, sudah 4 pertanyaan Pak. Mungkin bisa ngopi dulu kita Pak. Oke. Silakan siap. Pak, kalau main kopi santai saja lah Pak. Santai-santai. Baru 4 pertanyaan, masih 4 pertanyaan lagi. Kita kopi dulu Pak ya. Hmm. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak. Lanjut. Pertanyaan yang kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya yaitu sulitnya memutuskan masalah ketika benar-benar, Heeh. karena di saat itu saya bingung mau memutuskan apa. Bingung Pak ya. Sehingga saya memutuskan ikuti saja peraturan yang berlaku Oh gitu Pak ya. menangani masalah tersebut. Jadi titik akhirnya mengikuti peraturan ya. Ya. Karena ketika bingung mana benar-benar itu. Ya, Ya, ketika dianggap benar-benar, kembali ke putusan peraturan Pak ya. Iya, Nah, lanjut pertanyaan ke-6 Pak. ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung, Pak. Tergantung ya. Ya. Tergantung seperti apa Pak?
Kalau masalahnya bisa diselesaikan pada saat itu, ya saya selesaikan saja agar masalah ini tidak berkepanjangan. Benar, ya ya. Namun jika permasalahannya butuh orang lain, orang tua murid misalnya, atau siapa saja yang melibatkan orang di luar sekolah, saya buat jadwal tertentu agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Iya. Jadi kalau ada pihak lain di luar sekolah Sekolah. itu dibuat jadwal, Pak ya. Jadwal benar. Tapi kalau bisa diselesaikan hari itu, ya diselesaikan Selesaikan gitu, saja. agar tidak panjang lagi Ya, masalahnya. oke. Seperti itu, Pak ya. Akor. Nah, ada 2 pertanyaan lagi, Pak ini. Oke. Pertanyaan yang ke-7. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Sebenarnya terkadang saya mampu mengambil keputusan Heeh. dalam kasus-kasus dilema etik Iya, iya. dengan menggunakan formasi 439 tadi. Iya, benar. 439 tadi, Pak ya. Namun saya juga harus terkadang meminta bantuan guru Oh, iya, iya, iya. ketika saya bingung untuk menentukan keputusan jadi. Iya. Jadi dengan saran guru maka saya merasa terbantu dalam mengambil keputusan tersebut. Sebenarnya mampu dengan rumus tadi, Pak ya. Ya, 439, tapi terkadang ada juga minta bantuan sama guru ya. pasti Jadi ya. itu salah satunya adalah dengan meminta bantuan guru. Ya, Oke, tiba di akhir pertanyaan, Pak. oke. Dari semua hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oke. Pembelajaran yang saya ambil yaitu sebagai kepala sekolah Ya, harus mampu mengambil keputusan yang terbaik begitu ya. ketika ada dilema etik dan bisa menggunakan formasi 439 Iya. dalam menentukan keputusan tersebut. Jadi benar, Pak ya. Sebagai kepala sekolah harus bisa menentukan keputusan terbaik ya, Ya, dengan memanfaatkan 439 tadi. oke, benar. Oke, Pak. Saya catat dulu, Pak. Oke, lanjut. Nah, setelah 8 pertanyaan ini sudah berhasil dijawab, tidak ada lagi pertanyaan, Pak, sepertinya. Oh, Saya ucapkan terima kasih, Pak, pada waktu pagi hari ini karena semua pertanyaan sudah selesai terjawab. Semoga dengan pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi terutama kita berdua, Pak ya. Dan saya akhiri dengan ucapan sebagai topik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.